kenalin kita dari kelas 11 IPS 2 dengan aku Komang dan Aku JK. Hai JK, gimana nih kabarnya hari ini? Ya kabarku baik ya setungkare. Kalau kamu sendiri gimana kabarnya baik? Baik juga dong tentunya. Gimana nih? Kita udah balik online lagi DJ. Gimana nih rasanya? PTM 100% diberhentiin. Aduh gimana ya agak gimana bilangnya? Kayak sangat disayangkan ya. Cukup disayangkan karena kita udah sebulan ya kira-kira belajar PTM 100% ini, tapi sekarang harus balik lagi daring. Aduh itu cukup disayangkan sih, tapi ya bagaimana kasus COVID sekarang juga lagi naik dan kita harus ikutin protokol dan terima aja gitu. Demi kebaikan bersama juga ya. Jadi PTM 100% ini harus dihentikan buat sementara. Dan kita balik lagi nih ke awal-awal PTM yang kemarin, awal-awal PTM 100% yang kemarin. Waktu itu Kajak flashback ya. Reaksi JK waktu pertama diumumin bakal PTM 100% tuh gimana? Reaksi pertamaku itu agak kaget ya, karena kita kan beberapa minggu sebelumnya itu cuma PTM setengah, ya PTM terbatas. Dan diumuminnya juga PTM 100% tuh kayak last minute-nya gitu loh, jadi agak kaget sih. Kayak mikirin, aduh pasti banyak nih ada orang-orang di Sakura gitu, ketemu keluarga Sakura yang sebelumnya juga nggak pernah kita temuin tuh, itu cukup deg-degan sih. Pastinya ya, pasti kayak langsung kaget nih. Abis itu kebetulan juga waktu itu kita diumuminnya abis liburan ya, libur akhir tahun kalau nggak salah. Abis itu langsung diumumin bakal PTM 100% tuh langsung kayak, aduh PTM 100% kaget pasti ya kayak. Ya kaget banget sih, tapi aku sendiri awalnya agak ragu, tapi aduh gimana ya, udah jalanin aja gitu. Dan pas waktu diumumin itu udah langsung diizinin sama orang tua atau ada kendala lain kok dari JK sendiri? Aku langsung diizinin ya sama orang tua, kayak ya udah sana sekolah aja gitu. Orang tua kayak malah dia yang justru semangat tuh tahu aku PTM 100% gitu kan. Langsung disupport gitu ya. Ya. Dan kalau kamu gimana? Langsung kasih persetujuan ya sama orang tuanya, apa ada kendala atau gimana? Kebetulan waktu itu juga aku langsung diizinin ya, maksudnya kayak karena sebenarnya juga udah PTM terbatas, terus akhirnya diumumin bakal PTM 100% tuh kayak langsung, oh ya udah, tapi tetap hati-hati. Saya kayak kan lagi kayak gini, lagi situasi pandemi kayak ini, tapi tetap harus pakai masker, jaga jarak gitulah, protokol kesehatan. Pasti sih harus tetap ya pakai protokol kesehatan dimanapun itu. Oke, kan kawan kita udah juga sempat PTM 100% nih 1 bulan ya, sekitar 1 bulan kalau nggak salah ya. Yep. Dan itu kesan PTM 100% di JK sendiri itu gimana? Kesanku itu lebih ke teman-temannya sih. Teman-temannya lebih gimana ya bilangnya ya? Lebih rame ya? Iya, lebih ada suasananya karena PTM 100% ini kan semua yang datang gitu di sekolah. Jadi kelasnya juga berasa lebih hidup gitu, ada kehidupan jadinya setelah 2 tahun nganggur di rumah gitu kan, gak ketemu siapa-siapa, dan sekarang akhirnya bisa berinteraksi lagi sama teman-teman gitu. Lebih terasa gitu putih abu-abunya. Iya. Karena kan kita di rumah aja gitu, kayak nggak kerasa di SMA-nya, tapi kayak udah habis itu ya kerasa di putih abu-abunya SMA nih gitu. Terus karena kita sebelumnya juga sempat PTM terbatas dan online gitu, perbedaan yang terlihat banget buat JK dari PTM terbatas ke PTM 100% nya apa? Tugas. Pastinya tugas ya? Pastinya tugas, karena waktu online dan PTM terbatas ini tugas kan nggak sebanyak PTM 100% ya, dan tugasnya juga bisa diketik atau sekedar jawab-jawab LKS, tapi sekarang tugasnya lumayan banyak sih dan lumayan menyita waktu juga. Dan tugasnya tuh balik kayak nulis lagi ya, kayak udah sekian lama udah nggak nulis nih, akhirnya nulis lagi gitu. Kayak ya back to reality, ini anak sekolah harusnya nulis gitu. Dan kalau ngomong-ngomong tugas nih, kita kan PTM 100%-nya nih di masa pandemi ya, maksudnya lagi kayak gini situasinya. Kok tugas yang lumayan sulit menurut JK waktu PTM 100% di masa pandemi ini apa? Tugas yang menyulitkan gitu. Tugas kelompok sih ya, karena gimana ya, bisa dibilang hampir seluruh mata pelajaran itu ada tugas kelompoknya, dan itu cukup capek sih, karena kita harus bikin jadwal, kita
apa ya bikin tugas kelompok A, tugas kelompok B gitu. Tugas individu ya. Iya, dan belum lagi ada ulangan gitu. Aduh, capek. Emang sih tapi tugas kelompok itu lumayan ringan loh, kan kita bisa kayak bagi-bagi tugas sama teman-teman, kayak masih sharing-sharing lah, bisa tukar pikiran sama teman-teman. Tapi kalau semua mata pelajaran pakai kelompok gitu kan, yang ini kelompok ya, kitanya juga kelingan gitu kan. Situasi yang kayak apa ya, kayak hal-hal yang berlebihan itu nggak baik emang. Iya, aduh. Dan ada beberapa dari kita juga yang jadinya sakit gitu kan ya, karena keadaan yang kayak gini dan tugas-tugas yang banyak gitu loh. Agak beban jadinya. Bisa dibilang begitu. Ya, tapi tetap ya gimana kita gimana kita menghadapinya. Soalnya kayak gimana kita menyikapi tugas itu ya, kita pintar-pintar ngatur waktu, kita pintar-pintar kayak ya ngadepinnya gimana kitanya juga gitu ya. Terus juga di situasi kayak gini kan COVID lagi naik-naiknya ya, kita PTM-nya juga berhenti nih. Tapi menurut Cika sendiri, ada nggak sih kemungkinan PTM ini bakal jalan lagi gitu ke depannya? Pasti ada sih, dan harus ada juga kan. Tapi untuk waktunya kapan ya kita nggak tahu, karena ini aja kita baru mulai daring lagi, dan kasus Omikron ya sekarang ya. Ada varian Omikron baru. Tuh lagi naik-naiknya, dan kayaknya hampir seluruh sekolah di Indonesia tuh balik daring lagi kan. Iya, kebetulan kayak karena ya situasinya lagi nggak memungkinkan buat PTM 100% nih. Dan tapi orang-orang juga pada bilang ini tuh season 2-nya dari 2020. Tapi jangan sampai ya. Jangan sampai gitu. Tapi balik lagi juga ke diri kita sendiri kan ya. Kalau misalnya kita bisa patuhi protokol kesehatan, kita bisa tetap pakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya tuh ya, semoga kasusnya bisa cepat turun dan kita bisa balik PTM 100% lagi. Ya, sungkawa sih, karena balik lagi ya gimana kitanya juga dalam menghadapinya, karena kita 2020 juga udah pernah ngerasain yang kayak gini, masa lagi kita ngerasain gini. Jadi kita tuh harus aware sama diri kita dan lingkungan sekitar gitu. Jadi kalau kita bandel, kita nggak pakai masker, kita nggak jaga jarak, nggak pakai hand sanitizer, pokoknya kayak bodo amat gitu sama lingkungan ya. Tapi semoga aja nggak ya, tapi bisa aja gitu kayak kita daringnya makin lebih lama lagi, dan PTM 100%-nya mungkin bisa lebih lama nanti gitu ya. Mungkin aja kalau misalnya kita nggak aware gitu sama diri kita dan lingkungan, mungkin nggak bakal ada PTM mungkin sampai kita lulus gitu. Tapi jangan sampai. Tapi jangan sampai ya kayak gitu ya. Oke, segini dulu nih ngobrol-ngobrol kita hari ini. Makasih buat Cika udah ngeluangin waktu nih buat ngobrol-ngobrol bareng aku. Ya, thank you juga buat Komang ya udah dengerin keluh kesah gitu, udah dengerin cerita-ceritaku. Kayak seru banget ngomong sama Komang. Dengan senang hati ya bisa denger cerita-ceritanya JK nih. Dan makasih juga buat yang udah nonton video ini sampai habis. Dan maaf kalau kita ada salah-salah kata ya, atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian podcast dari kita. Terima kasih. Bye.